Ling Jie emang jago ya? Kamu ini sudah lama keluar dari pabrik garmen bertahun-tahun. Skill kamu masih tetap top. Iya, skill ini bisa. Buka jasa custom, tentu saja. Ikut pameran mode Paris, bisa aja. Lihat kipau ini, cantik banget. Wanita ini udah tua. Masih genit. Yang satu lagi lebih parah. Jual baju kayak gini. Pria di rumahnya sudah mati semua. Nggak ada yang ngurus. Kalian ini ngapain aja? Udah cari 5 tahun. Seorang desainer pakaian. Gak ketemu-ketemu. Susong, Memo Tong, Mendes N, membuat pola, Miwarna. Semua bisa. Susah banget dicari. Sesusah itu cari. Aku lihat tante itu. Lumayan bagus. Tante lihat. Bajuku robek. Bisa bantu perbaiki. Cantik, jangan khawatir. Serahkan padaku. Susong, ini keren banget. Sederhana, kabik potong, ikat potong, efek baju atas, berbeda total. Dan bentuk tubuhmu, tampil sempurna. Carrie, LV Haute Couture. Gak ada efek kayak gitu. Cantik gimana? Udah lumayan kan? Tante perkenalkan dulu. Ini siapa? Ini Xiao Yanzi kita, pemilik pabrik garmen, CEO Su. Skill Mbak keren banget. Kami mau mengundang ke pabrik kami. Jadi kepala desainer baju. Gaji Sidahan Juta. Bisa nggak? 1 juta. 1 juta kurang banyak. 2 juta. Hah, 5 juta. Bonus dihitung terpisah. enggak. Ya ampun, CEO wanita dari mana ini? Langsung keluarin 5 juta. Kaya banget sih. Ini bukti skill Mbak Ling bagus. Mbak Ling cepetan bilang iya. Itu CEO Su. Mbak terlalu menganggap tinggi saya. Saya cuma tukang jahit kecil. Nggak bisa jadi desainer. Lagian, toko jahit ini, saya buka sembunyi-sembunyi dari anak saya. Dia nggak mau saya keluar rumah kerja kayak gini. Mbak Ling ini kesempatan bagus loh. Dulu kalau bukan karena ayah Xiao Guang, ngajakin Mbak resign ngurus anak. Baju-baju yang Mbak desain, bisa tampil di Paris Fashion Show. Sekarang Xiao Guang kayak gini, bener-bener mirip ayahnya. Terlalu maskulin banget. Coba bilang, sekarang udah zaman apa? Wanita keluar, cari uang kenapa? Saya juga mau, tapi Xiao Guang dia benar-benar tidak akan setuju. Buh. Dengar mereka bicara begitu, Anda pasti sudah mengorbankan sebagian besar hidup Anda untuk keluarga. Itu sangat mulia tapi Anda juga harus mempertimbangkan diri sendiri. Lihat, Anda begitu berbakat. Benar-benar tidak boleh disia-siakan. Lagi pula, kita wanita, bukanlah aksesori pria. Seharusnya tidak dikurung oleh pria. Kita harus hidup untuk diri sendiri, berjuang untuk mimpi. Anda tenang saja, saya akan membantu Anda naik ke Paris Fashion Week, membantu Anda mewujudkan mimpi itu. Ini kartu nama saya. Anda dipersilakan. Datang kapan saja untuk bergabung. Terima kasih, saya akan pulang dan berdiskusi dengan anak saya. Ibu saya muncul di depan umum. Menjadi penjahit untuk orang lain. Anda tahu tidak? Apakah Anda mabuk lagi? Kurang minum. APA sauna saya minum sedikit. Pria mana yang tidak minum? Saya tanya Anda. Anda tahu tidak soal ini? Saya tidak tahu. Bodoh, tidak tahu apa-apa. Teman-teman saya tahu. Mereka menertawakan saya. Bilang saya menyiksa ibu saya. Bilang saya anak yang tidak berbakti. Usianya sudah puluhan tahun masih harus keluar untuk orang lain jahit sana jahit sini. Kamu tahu betapa memalukan aku. Aduh. Maaf suamiku. Semua salahku. Aku kasih tahu kamu. Tunggu Ibu pulang. Kamu kerja sama baik-baik. Dengar jelas enggak? Ibu. Kamu kemari. Aku ada hal mau tanya. Ibu, kenapa kamu keluar kerja? Di perusahaan kita udah tersebar. Mereka semua mengejekku. Bilang aku menyiksamu. Kapan aku kekurangan makanmu? Kekurangan pakaianmu. Kamu tahu aku betapa malunya. Xiao Guang, kian-kian ini kan hamil. Ibu cuma mau bantu sedikit. Kedepannya, tempat-tempat yang butuh uang masih banyak lagi. Urusan cari uang, itu urusan laki-laki. Nggak perlu kamu pusingin. Bukan udah aku bilang. Aku kasih tahu sekali lagi. Ayah udah meninggal, urusan rumah aku yang pegang. Suami adalah pemimpin istri. Kian-kian kamu harus dengar aku. Anak adalah pemimpin ibu. Ibu,
Kamu juga harus dengar aku. Kalian cuma perlu beli sayo masak jaga anak. Ngerjain rumah tangga itu udah cukup. Yang lain nggak perlu dikerjain. Dengar jelas nggak? Maaf ya Xiao Guang, ibu cuma mau bantu kamu sedikit. Pencu, kamu buka toko jahit. Berapa yang bisa dihasilkan dalam sebulan? 500. Itu untukku dalam sebulan. 3.500 tidak cukup. Kalian yang menghabiskan ya. Xiao Guang, tukang jahit memang sedikit melelahkan. Tapi, ini dalam sebulan juga ada 1.500. 1.500. Belum cukup untukku minum sekali. Xiao Guang, jika ibu punya pekerjaan yang terhormat dan banyak uang, kamu setuju tidak? Banyak. Apakah bisa lebih banyak dariku? 5 juta setahun. Apa? 5 juta. Ibu tolong pikirkan lagi. Kamu seorang wanita yang sudah tua. Sel and Pineapple, siapa yang bisa memberikan 5 juta tanpa alasan? Aku seorang lulusan universitas ternama. Muda dan kuat dalam bekerja. Baru 3.500 sebulan. Benar, aku tidak membohongi kalian. Lihat, Pabrik pakaian Xiaoyan, kepala desainer. Dan ada stempel resmi. Apakah ini benar? Benar apa benar? Kalian berdua wanita. Kalian lihat baik-baik. Silakan biaya sendiri. Ke rumah sakit yang ditentukan. Untuk pemeriksaan kesehatan masuk kerja. apa masalahnya? Masalah besar. Ini adalah penipuan baru-baru ini. Mereka menipu kalian untuk periksa kesehatan. Kemudian bilang kalian kena kanker. Harus bayar. Biaya operasi puluhan juta. Banyak sekali baru-baru ini. Orang tua sering tertipu. Akhirnya uang habis. Operasi dilakukan. Nyawa pun hilang. Suzong itu orangnya baik hati. Dia tidak akan menipuku. Tipe penipu apa yang bisa membuatmu terlihat seperti penipu? Kamu tidak punya ijazah. Tidak punya pengalaman. Usia juga sudah tua. Kamu mau apa? Tidak ada perusahaan yang bagus seperti ini. Mengapa mau menerimamu? Mereka melihat usiamu yang sudah tua. Mudah ditipu. Ibu punya pengalaman. Dulu. Dulu apa sih, Ibu? Zaman sudah berubah. Zaman memang berubah, tapi fashion tidak. Dulu kalau bukan karena kamu, pakaianku sudah dikirim ke pameran fashion Paris. Kali ini, aku harus pergi ke perusahaan Suzong. Xiao Guang, kamu ngapain? Diam saja ngapain? Ibu kita sudah dicuci otaknya. Jangan barkan dia tertipu lagi. Sekarang kurang dia. Cepatlah. Kalian lepaskan aku. Nak, cepat lepaskan ibu keluar. Nak, ibu tidak tertipu. Kamu lepaskan aku keluar. Nak, cepat lepaskan ibu keluar. Nak, ibu tidak tertipu. Kamu lepaskan aku keluar. Lepaskan ibu keluar. Aku akan pergi dinas beberapa hari. Kamu ingat. Jangan sekali kali melepaskan ibu kiliar. Jangan biarkan dia tertipu lagi. Sudah tahu. Dan, jangan kasih dia makan terlalu banyak. Dia sudah pikun. Itu ibu kita. Kayaknya gak baik deh. Perempuan kalau gak dipukul bakal naik ke atap. Ibu gak lapar. Gak tahu salah. Aku kasih tahu ya. Jangan kasihan. Nanti kalau aku balik, gak bakal aku maafin. Lepasin aku. Cepetan lepasin ibu. Xiao Guang, Ibu. Ibu jangan teriak-teriak. kian-kian lepasin ibu. Ibu, aku juga pengen lepasin ibu. Tapi Xiao Guang, dia bakal bunuh aku. Xiao Guang udah bilang, mulai hari ini, ibu cuma boleh makan roti kukus. Ibu. Maaf. Ini anak yang udah aku besarin setengah umur. Segala jerih payahku. Begini perlakuannya padaku. Kamu cuma perempuan. Nonton ini buat apa? Aku udah bantu kamu resign. Mulai hari ini, kamu harus nurut. Diam-diam aja ngajar anak di rumah. Gaji aku sebulan 500 yuan. Gaji kamu cuma 50 yuan. Kenapa harus aku? Suami itu pemimpin istri. Kamu udah masuk keluarga Sao. Harus nurut sama aku yang marga Sao. Aku udah berkorban buat keluarga ini. Buat 2 laki-laki. Ternyata akhirnya kayak gini. Kamu punya bakat. Seharusnya jangan disia-siakan. Kita perempuan, bukan cuma pelengkap laki-laki. Seharusnya, gak boleh dikungkung laki-laki. Kita harus hidup untuk diri sendiri. Berjuang untuk impian. Suzong benar. Wanita seharusnya tidak menjadi properti pria. Seharusnya tidak diikat oleh pria. Harus hidup untuk diri sendiri. Kian-kian biarkan ibu keluar. Ibu, aku juga ingin membiarkanmu keluar. Tapi Xiao Guang, dia benar-benar akan memukulku sampai mati. Kian-kian kita tidak perlu takut. Kita
Mengapa harus diikat oleh pria? Xiao Guang mengikatmu, ayahnya mengikatku. Kita wanita, mengapa harus diikat oleh pria? Ibu tahu, dulu kamu ingin menjadi desainer pakaian. Tapi setelah menikah diikat oleh Xiao Guang, ibu tidak ingin kamu mengikuti jalanku. Pekerjaanmu sudah ibu berhentikan. Kenapa? Suami adalah pemimpin istri. Kamu sudah masuk keluarga Shao. Harus mendengarkan aku yang berkeluarga Shao. Ibu. Maaf, Kian. Tidak apa-apa. Ayo, kita pergi bersama ke pabrik pakaian Xiao Yanzi di dunia ini. Apa yang tidak lebih penting dari pria? Ayo sekarang juga. Kita ibu dan menantu bekerja sama, pasti bisa sukses. Cepatlah. Tidak makan ya. maaf Kepala Wu, maaf. Aduh. Kalian wanita ini benar-benar tidak berguna. Hah, bekerja lambat sekali. Mandarin Dengen Messenger Heat. Aku satu orang bisa mengalahkan 100 orang seperti kalian. Berhenti. Kalian berdua perempuan. Mau apa? Halo. Ini kartu nama yang diberikan Pak San kepada saya. Dia yang menyuruh saya untuk melamar kerja di sini. Su Zong. Oh. Su Nuan. Anak kecil berambut kuning itu ya. Hahaha. Di sini. Tidak ada Su Zong. Hanya ada Wu Zong. Itu aku. Kalian. Cepat pulang. Ganti popok anak. Kamu. Bernie Merbeck, kartu nama kami. Kenapa? Karena aku kepala bagian di sini. Semua di sini aku yang menentukan. Karena aku laki-laki. Kalian semua perempuan. Kalian semua seperti sapi dan kuda. Aku yang memegang cambuk. Cukup belum? Pergi. Kamu berani memukul orang. Pabrik pakaian Xiao Yanzi bisa ada kepala bagian seperti kamu. Cepat minta maaf ke menantuku. Aku laki-laki. Minta maaf ke dia. Dia pantas. Semua perempuan di sini. Hidupnya bergantung padaku. Kalian cepat pergi. Aku tidak pergi. Aku di sini. Su Zong yang menyuruh saya datang untuk jadi kepala desainer pakaian. Aku di sini menunggunya. Kepala desainer pakaian. Otakmu tidak bermasalah kan? Sejak pabrik ini berdiri. Kepala desainer pakaian. Semuanya laki-laki. Tidak ada perempuan. Dulu tidak ada. Sekarang juga tidak ada. Kedepannya juga tidak mungkin ada. Kalau begitu aku yang pertama. Wah, kalian para wanita ini. Sama sekali tidak punya kemampuan. Cuma bisa omong doang. Kamu bilang aku tidak punya kemampuan ya? Kalau begitu berani tidak ikut lomba denganku. Kalau kamu kalah, kamu harus minta maaf ke semua saudari di sini. Minta maaf ke menantuku. Lalu minggat dari pabrik baju Xiao Yanzi. Siapa sih kakak ini? Beraninya besar sekali. Pertama kalinya ada orang bicara seperti itu sama Supervisor Wu. Aku punya banyak prestasi. Aku perancang busana tingkat 1. Juri lomba desain busana. Kamu cuma ibu-ibu desa. Kamu yakin mau adu sama aku? MA? Untuk membela harga diri kita para wanita. Walaupun Raja Langit datang, aku tetap akan melawannya. Oke. Nanti kalau kamu kalah, kamu harus berlutut dan merangkak keluar dari sini. Manajer Su, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Akhirnya Kak Ling mau datang. Pabrik bajuku selamat. Benarkah? Ayo, ikut aku menyambutnya. Baiklah, saya umumkan aturan lombanya. Setiap peserta akan mendapat selembar kain putih dalam waktu 30 menit. Siapa yang desain bajunya mendapat nilai tertinggi, dialah pemenangnya. Ini kan namanya menindas orang. Iya juga. Dia baru datang ke pabrik baju. 30 menit. Waktunya terlalu singkat. Dia bahkan tidak tahu di mana guntingnya. Ini tidak adil. Sangat merendahkan. Pria berbicara, wanita diam. Kamu, Hanya segini kemampuannya. Tidak bisa mengalahkanku. Pertandingan dimulai. Kak Ling tidak perlu desain pola. Langsung jadi. Ayo. Hanya segini levelnya. Jangan ayo lagi. Sama seperti para penjahit itu. Hari ini, aku akan menciptakan rok yang akan mengguncang dunia. Membuat mata kalian silau.
Wanita-wanita yang belum pernah melihat dunia ini. Cepat lihat. Kak langsung pakai gunting, membentuk dasarnya. Ini tidak mungkin. Ini sangat tidak mungkin. Wah, cantik sekali. Di dunia ini, ada rok yang secantik ini. Ini tidak mungkin. Ini sangat tidak mungkin. Mama, rok ini, bagaimana kamu melakukannya? Sebuah kain putih, dengan potongan sederhana, diwarnai dan dijahit, berubah menjadi rok yang sangat menakjubkan. Bahkan, profesor dari Institut Dan Paris tidak bisa melakukannya. Ini benar-benar rok impian semua wanita. Cackling, kamu benar-benar hebat, membuat kami para wanita bangga. Manajer Wu, kamu kalah. Siapa bilang aku kalah? Rok mertuaku, mendapat pujian dari semua orang. Dan kamu, bahkan belum menggambar sketsanya. Bagaimana bisa tidak dianggap kalah? Rok ini pasti palsu. Aku seorang desainer pria, tidak bisa membuatnya. Sukiang, umumkan hasil pertandingan. Sukiang, umumkan hasil pertandingan. Wanita ini main sulap. Pemalsuan nilai 0. Manajer Wu menang. Ini terlalu tidak tahu malu. Kalian terlalu tidak bermoral. Masih ada yang tidak puas. Wanita, kamu lihat apa? Desainer kepala haruslah pria. Harusnya aku, Wu Yiwen. Kamu seharusnya pulang. Jaga cucu. Di sini, kamu tidak pantas datang. Aku tidak pantas. Kamu yang tidak pantas. Pemalsuan, fitnah. Tidak bermoral sekali. Ibu, Wanita, masih ingin mengalahkan aku. Reinkarnasi jadi pria di kehidupan selanjutnya. Pergi dari sini, merangkak keluar. Wu Yiwen, kamu binatang. Manajer Su datang. Dia pasti tidak akan membiarkanmu. Kamu masih berani mengancam aku. Su Zhong lagi-lagi begini. Dia kan cuma perempuan juga. Suatu hari nanti, aku akan mengalahkannya. Manajer Wu, kamu tidak seharusnya melakukan ini. Perempuan ini sungguh membuatku marah. Tangkap si pengacau ini. Perempuan, kamu berani menyentuh mesin cetak. Tidak baik. Mesin cetaknya rusak. Ini baru saja kita impor dari negara pulau. Perangkat terbaru. Senilai 50 juta. Tidak mungkin. Bukti ada di depan mata. Bahkan tidak bisa dinyalakan. Masih saja berkelit. Su Qiang, laporkan ke polisi. Manajer Wu, kumohon, jangan laporkan ke polisi. Kami akan ganti rugi. Ya ganti rugi. Sampai habis-habisan. Aku mohon, lepaskan ibu mertuaku. Terlambat. Aku ingin melihatnya. Masuk dan menjahit. Su Zhong, tidak baik. Kakak Ling sedang dipukuli oleh manajer Wu. Apa? Dia juga memaki kakak Ling sebagai perempuan. Tidak pantas menjadi kepala desainer pakaian. Mencari mati. Mesin cetak tidak mungkin rusak begitu mudah. Kamu ingin menuduhku. Aku akan memberitahu Su Zhong. Su Zhong. Su Zhong kenapa? Sama seperti kamu perempuan. Ada bedanya apa? Pabrik ini, dunia ini, masih kami pria yang berkuasa. Binatang. Kamu tidak akan berakhir baik. Itu kamu. Tangan inilah yang merusak mesin kan. Aku akan menghancurkannya sekarang. Mama, jangan. Mama, jangan. Berhenti. Siapa yang berani? Bagaimana? Su Anda datang. Wanita ini jarang mengacau di pabrik kami.
Manajer Wu sedang menghajarnya. Susu. Mengapa kamu memukulnya? Siu Camel. Mengapa kamu memukulku? Kamu lihat dirimu, perbuatan baikmu. Perbuatan baikku. Mengapa kamu memukul kami? Kakak Ling, dia adalah yang saya undang 3 kali. Desainer busana utama. Kamu lihat apa yang kamu lakukan. Siu, kami tidak tahu. Dia adalah Yang Anda undang. Kalau tahu, Anda beri kami 1000 nyali. Kami tidak berani. Siu, Susu. Su, ampunilah. Kamu berbohong. Sebenarnya tahu, mertua saya sudah mensyarkan kartu nama Su. Kamu tetap tidak percaya. Merendahkan saya, mertua adalah seorang wanita. Dan menuduhnya merusak mesin. Benarkah? Angkat dia untukku. Ah, Kak Ling. Ayo. Bagaimana mereka memukul kalian? Begitu juga kalian balas. ah. Membuatmu mengganggu ibu mertuaku. Mengganggu kami para wanita. Terhadap Wu Yuan Sukiang, memang pantas taktikal. Tidak peduli pria atau wanita, kita semua adalah karyawan satu pabrik, sama-sama setara. Harus bersatu dan saling menyayangi. Berjuang untuk pabrik. Bagus katanya. Benar begitu. Kak Ling. Maafkan aku. Tentang hal ini, aku kurang memperhatikan. Membuatmu menderita. Kamu tenang saja. Aku pasti akan memberimu penjelasan yang memuaskan. Semuanya dipecat. Diblokir di seluruh industri. Kamu tidak bercandakan. Pabrik pakaian Xiao Yanzi hampir bangkrut. Pabrik ini tanpaku pasti akan runtuh. Dan lagi, pamanku adalah eksekutif di grup bintang 5. Membunuh kalian. Masalah sekejap. Grup bintang 5 adalah grup internasional top. Kita tidak bisa melawan. Ya dulu. Orang terkaya di Qingzhou menyinggung grup bintang 5. Kerajaan modal 10 miliar. Jatuh seketika. Tidak hanya itu. Aku juga mendengar ada bos wanita yang membuat mereka marah. Orangnya langsung hilang. Manajer Su, saya hargai niat baikmu, tapi saya tidak bisa membebanimu. Ayo kita pergi. Kak Ling, jangan khawatir. Serahkan semuanya padaku. Saya umumkan. Wu Yuan dipecat. Mulai sekarang Kak Ling yang akan menjadi kepala desainer pakaian. Baik. Su Nuan, kamu akan menyesal. Saya Su Nuan. Tidak pernah menyesal. Latar belakangmu itu saja. Di mataku, tidak ada artinya. Karena ayahku adalah Su Jianlin. Orang terkaya di Longkuo. Kamu putrinya. Bawa dia pergi. Manajer Su, terima kasih ya. Oh, ini adalah menantuku Kian. Dia juga bekerja sebagai desainer pakaian. Saya harap kamu bisa menahannya juga. Itu sangat bagus. Kita berdua akan membangun pabrik pakaian ini menjadi besar dan kuat. Kak Ling Kian, mulai sekarang kalian tinggal di sini. Manajer Su, tinggal di villa. Ini terlalu mahal. Ya, ini adalah kebijakan perusahaan. Hadiah untuk kepala desainer kostum. Gak usah kalian yang bayar. Itu, Subong, uang perusahaan juga uang lo. Ini terlalu boros. Kak Ling baik banget. Selalu memikirkan orang lain. Sebenarnya sih, villa ini, villa yang terbengkalai. Katanya pemiliknya sudah hilang 10 tahun karena mengalami kecelakaan pesawat. Jatuh ke laut. Sekarang villa ini dikelola oleh pengelola properti. Sewaannya sangat murah. Cuma 300 sebulan. 300. Ini terlalu murah. Iya. Jadi kalian tinggal aja dengan tenang. Terima kasih Suzong. Ayo. Suzong. Dekorasinya paling nggak puluhan juta. Ini beneran dikelola pengelola properti. Masih semurah ini. Iya Suzong, beneran cuma 300. Suzong. Dekorasinya paling nggak puluhan juta.
Ini beneran dikelola pengelola properti. Masih semurah ini. Iya Suzong, beneran cuma 300. Nggak ada cara lain. Ini kan villa paling murah yang aku punya. Iya, kalau nggak, gimana bisa disebut hemat? Ayo, bersih-bersih. Setelah bersih baru kalian bisa tinggal. Itu. Suzong, Anda kan bos. Kerja ini mana bisa saya biarkan Anda lakukan? Di perusahaan. Kita hubungan atasan bawahan. Tapi di luar, kita teman. Lagi pula, bos yang perhatian pada karyawan. Bukan hal yang aneh kan? Kak Ling sekarang adalah harapan pabrik pakaian Xiao Yanzi. Hasil pabrik tidak bagus. Tidak ada produk yang bisa diandalkan. Kedepannya, masih harus mengandalkan Anda. Suzong tenang saja. Saya dan Kian pasti akan bekerja keras. Tapi, kerja kasar seperti ini biarlah kami yang lakukan. Baiklah. Kalau begitu setelah kalian bersih-bersih, cepat tidur. Saya pergi dulu. Suzong, Anda keseleo ya? Kenapa tidak hati-hati? Ayo duduk di sofa. Jangan bergerak, saya pijatkan. Dulu waktu saya ke Seleo, ibu juga seperti ini, memijat saya. Kak Ling benar-benar baik hati. Kalau saja dia ibu saya. Iya. Saya gabung dia dengan ayah, kan jadi? Nanti kontrak 1 miliar. Tidak perlu cari saya. Betul Sudong yang benar. Ayah saya pulang. Sudah mau pulang. Lihat calon baru. Jangan main-main. Sejak ibu meninggal, saya tidak pernah berpikir untuk mencari lagi. Aku nggak tertarik sama cewek. Cewek biasa-biasa aja, nggak ada kelasnya. Enggak, Kak Ling. Dia benar-benar cocok buat kamu. Lihat tuh, berbakat banget. Punya kedalaman pemikiran. Lihat tuh cantiknya. Bisa apa sih kelasnya? Pasti cuma ngincar harta gue. Nggak bisa dinikahin. Bukan Pak. Kak Ling itu baik dan jujur. Rajin dan bisa diandalkan. Benar-benar cocok buat kamu. Harta gue yang triliunan, nggak boleh ada kesalahan sedikit pun. Kalau sampai nikahin cewek matre, usaha gue seumur hidup bakal hancur berantakan. Pak, kamu ini prasangka banget. Gini aja, berani nggak taruhan sama gue? Taruhan apa? Kalau Kak Ling, orangnya bisa diandalkan. Kamu nikahin aja. Jadi ibu gue. Berani nggak taruhannya? Oke, gue taruhan. Kalau kamu menang, gue setuju buat kenalan sama dia. Tapi kalau kamu kalah, besok-besok jangan ngomongin lagi cari istri sama gue. Lampu ini rusak ya? Kenapa nggak nyala? Bentar gue lihat. Lampunya rusak, gue benerin aja. Gimana kalau suruh satpam aja yang benerin? Nggak usah gampang kok. Kamu lupa dulu. Ibumu ini punya sertifikat teknisi listrik loh. Ini. Kenapa ada begitu banyak uang ya? Astaga. Setidaknya ada 100 juta rupiah di sini. Kenapa ada begitu banyak uang di sini? Kata Su, pemilik rumah asli meninggal di laut atau mengalami kecelakaan pesawat. Uang ini sangat mungkin miliknya. Harta memang menggoda hati manusia. Lihat. Ekspresi bersemangat dari dua orang ini. Ayah, kamu terlalu gegabah. Selanjutnya, dua orang ini pasti akan diam-diam mengambil uang itu, lalu mengundurkan diri. Apa kamu percaya? Aku nggak percaya. Bagaimana kalau kita laporkan saja ke polisi? Tapi Bu, ini kan 100 juta rupiah. Bukan. Masalah jumlah uangnya besar atau kecil. Ini uang orang lain. Kita nggak bisa ambil. Ya Bu, aku nurutin kamu. Halo, saya mau melapor ke polisi.
Saya menemukan 100 juta rupiah di apartemen yang saya sewa. Halo, saya mau melapor ke polisi. Saya menemukan 100 juta rupiah di apartemen yang saya sewa. Kak Ling bener-bener orang baik. Kalau gue udah bawa duitnya, lari malam-malam. Jadi kalian yang melapor? Iya. Pak polisi, saya menemukan sejumlah besar uang tunai di apartemen yang saya sewa. Menghubungi markas. Di Villa Phoenix ditemukan sejumlah besar uang tunai yang Minta tidak jelas. Dukungan mobil pengangkut uang. Nyonya, uang ini nanti ada rekan kami yang akan datang untuk menanganinya. Sekarang, mohon kerja sama Anda untuk ikut ke kantor polisi membuat laporan. Bisakah? Baik, tidak masalah. Ayah aku bilang kan, kakak Ling ini jago. Baik hati, jujur dan tulus. Tidak tergoda uang. Ternyata di dunia ini, masih ada orang yang berpegang teguh pada prinsip. Tidak tergiur harta. Kalau begitu ayah, selanjutnya, mohon Anda menepati janji. Untuk bertemu dengan kakak Ling. Ini, Jangan-jangan Anda mau ingkar janji. Baiklah. Aku akan menepati janji. Kapan Anda akan menjemputnya? Aduh, sudah mulai sayang ya? Belum menikah saja. Sudah mulai menyayangi istri. Ah, anak nakal. Sekarang aku akan memberitahu kakak Ling untuk mengatur pertemuan kalian. Tapi jangan sampai Anda ketahuan kalau Anda ayahku, agar kakak Ling tidak merasa canggung. Dadah. Li Xiangling adalah wanita yang baik. Kalau begitu mari kita coba. Aduh, nuan-nuan ini memang memaksa untuk menjodohkanku. Tidak bisa menolaknya. Lebih baik kita bertemu saja. hati-hati. Maaf. Gak apa-apa, kamu duluan aja. Lain kali hati-hati aja. Makasih. Sopan juga ya. Kalau cewek biasa. Udah kayak emak-emak ngamuk. Makasih ya. Gak usah sungkan Nona Li. Kebetulan banget, perkenalkan. Nama saya Su Jianlin. Halo Pak Su, saya Li Xiangling. Halo Pak Su, saya Li Xiangling. Silakan ke sini. Pak, mau pesan apa? Sopan juga ya. Aku pesan nasi kaki kambing. Kencan kok pesan nasi kaki kambing. Gampang banget ya. Tapi lumayan seru. Aku juga pesan nasi kaki kambing. Pak, lobster bakar keju. Steak Italia caviar. Mau pesan itu? Itu semua udah bosen. Hari ini aku ikut kamu aja. Ganti suasana. Ketemu lagi sama orang miskin. Yah, pria ini sok-sokan. Udahlah, lagian ini kenalan dari nuan-nuan. Pak Su, saya desainer baju. Kalau Bapak kerja apa? Mau jujur aja? Jangan-jangan dia kaget. Pastinya. Pria ini pelit banget. Jangan-jangan baru keluar dari penjara. Sebenarnya, saya direktur utama grup di HO. Maaf. Maaf ya. Saya kaget aja. Grup di HO, tapi perusahaan triliunan. Ketua dewan itu siapa? Orang besar. Mungkin nggak dong. Duduk makan kaki babi bareng aku. Tolong bimbing ya. Gila nggak sih? Ketua dewan grup di HO. Beneran lagi makan kaki babi bareng aku. Sial. Barusan hampir nyinggung orang penting. Maaf ya Pak Su. Gak apa-apa. Kedepannya panggil aja Jianlin. Pak Su. Terlalu formal. Oke Pak Su. Kalau gitu aku panggil Jianlin ya. Aku suka sama kamu. Kamu rasa aku cocok nggak? Gimana kalau kita coba? Nggak. Anda kan orang hebat. Aku cuma tukang jahit. Nggak sepadan sama Anda. Bakat dan karaktermu menarikku. Aku rasa, nilai-nilai kita mirip. Bisa jadi pasangan yang baik. Anda bercanda ya? Untuk menunjukkan ketulusanku, Aku akan kasih kamu 30% saham grup di HAO.
100 hotel, 50 resort liburan, 1000 mobil mewah sebagai mahar. Aku nggak lagi mimpikan. Ketua Dewan Grup Dihau yang triliunan suka sama aku. Pak Su, penawaran Anda sangat menggiurkan. Orangnya juga tulus, orang baik. Tapi, aku belum mau menikah sekarang. Aku nggak mau terikat sama keluarga lagi. Aku pengen punya karir sendiri. Ini berarti Anda menolak aku. Ini pertama kalinya ada wanita yang berani nolak aku. Menarik. Xiang Ling, saya tidak hanya tidak akan membatasi Anda, tetapi juga akan memberikan bantuan. Jika Anda mau, grup Dihau bisa Anda kelola. Saya bisa mengantar Anda bertemu presiden, pergi ke luar negeri menghadiri pesta para selebriti, membantu Anda memperluas jaringan. Terima kasih atas kebaikan Anda, Pak Su. Tapi, saya rasa wanita harus mandiri. Hanya dengan menjadi kuatlah yang utama. Saya yakin selama saya cukup berusaha, saya pasti akan sukses dalam bisnis pakaian. Mencapai prestasi luar biasa, membuat pakaian saya tampil di pameran pakaian Paris, menjangkau seluruh dunia. Dia kok mirip karakter Nuan-Nuan. Aset miliaran tidak mau. Malah mau berwirausaha. Tapi, saya tetap senang bertemu Anda. Jian Lin, kita bisa berteman. Miss Lee, saya juga senang bertemu Anda. Kalau ada kebutuhan apapun, Anda bisa hubungi saya kapan saja. Terima kasih. Tiga 30 tahun. Pertama kali tertarik pada seorang wanita. Dalam 1 menit, saya ingin semua data tentang Li Xiangling. Kak Ling, ceritakan dong, bagaimana hubunganmu dengan orang itu? Pak Su, Jianlin orangnya baik. tapi sekarang saya belum merasakan sesuatu yang spesial padanya. Sekarang saya hanya ingin bekerja keras. Perasaan bisa tumbuh seiring waktu kok. Bagaimana kalau kalian berdua coba lagi? Pak Su, Coba lagi dong. Pak Su ada masalah? Wu Yuan bergabung dengan pamannya. Balas dendam gila-gilaan kepada kita. Toko kita. Semua ditutup. Wu Yuan. Sialan Wu Yuan ini. Sepertinya pelajaran terakhirku belum cukup untuknya ya. Pabrik pakaian kita selama ini bergantung pada toko offline. Produknya monoton, daya saing kurang. Kalau begini terus, pabrik pakaian kita pasti bangkrut. CEO Su, jangan khawatir, aku punya cara. Kak Ling, kamu punya cara apa? Toko offline tidak bisa, maka kita beralih ke online, bikin live streaming. Online. Dan live streaming. Memang kesempatan bagus. Nah, kalau begitu Kak Ling, soal ini, aku serahkan padamu ya. Oke. Beginilah, aku dan Kian akan mendesain puluhan set pakaian dulu, lalu kita jual grosir dan eceran sekaligus. Pabrik pakaian Xiao Yanzi pasti bisa bangkit kembali. Terima kasih Kak Ling. Siosu, ini bisa berhasil nggak ya? Kita nggak punya pengalaman live streaming sama sekali. Aku percaya Kak Ling. Halo semuanya, selamat datang di live streaming pabrik pakaian Xiao Yanzi. Aku kepala desainer pakaian Li Xiangling. Hari ini aku membawa lebih dari 200 pakaian desain independen, kualitas terbaik, harga termurah. Apa yang terjadi? Live streaming kok cuma ada 6 orang? Kok nggak ada yang nonton ya? Ini Ibu Li Xiangling. Semua datanya. Setia, baik dan jujur. Lembut, bijaksana dan berani. Benar-benar calon istri yang sempurna. Ibu Li dan Nona Besar sedang siaran langsung. Oh. Saya lihat dulu. Kok nggak ada yang nonton? Siapa yang berani bikin masalah? Ini orang-orang yang diorganisir Wu Yuan, Yang melaporkan dan mengadu sakraha. Dia mantan manajer pabrik Nona Besar. Semut kecil, ingin menggoyang pohon. Telepon Sang Damin dari platform siaran langsung. Sang Damin, saya ingin semua orang lihat siaran langsung Xiangling. Ya, sejak istri almarhumah meninggal. Ini pertama kalinya Pak Su
Memanjakan seorang wanita seperti ini. Indah sekali. Bisa tinggi seperti gunung, bisa rendah seperti lembah. Xiangling benar-benar jenius desain. Kak Ling, jumlah penonton ini terlalu sedikit ya. Minuman yang enak tak takut lokasi terpencil. Jangan takut, tunggu sebentar lagi. Betul kata Mama. Baju kita kualitasnya bagus, harga terjangkau. Tak perlu takut nggak ada yang beli. Pak Su, kita bisa ajak karyawan untuk membantu. Bagikan di banyak platform. Bisa siaran langsung bersama. Ini ide yang bagus. Kak Ling, kamu benar-benar jenius. Saya sangat puas dengan saran ini. Cepat, segera laksanakan. Ya. Halo semuanya, selamat datang di ruang pakaian pabrik Xiaoyanzi. Saya kepala desainer pakaian Li Xiangling. Pakaian kami dirancang secara independen, diproduksi secara independen. Sekarang kami mengundang merek pakaian dan pusat perbelanjaan besar di distributor yang lainnya untuk bekerja sama bersama. Lily, cepat lihat. Pakaian ini lebih bagus dari edisi terbatas LV. Lebih bagus. Hanya 66 yuan. Gratis ongkir. Wah, hampir habis ukurannya. Cepat belikan aku 2. Tidak, beli 5. Apakah ini pabrik pakaian Xiaoyanzi? Setiap model pakaian kalian. Aku pesan 1 juta. Ini. Kak Ling, lihat. Terjual 2 miliar. Ayo. Cepat istirahat. Cepat. Beritahu bagian produksi. Untuk mempercepat produksi. Ya. Bagus sekali. Pabrik selamat. Aku akan terus berusaha. Berusaha tahun ini dapat 5 miliar. Benar-benar. Aku tertipu parah. Wanita Sun Wanwan ini bukan anak orang terkaya. Mereka benar-benar beruntung sekali. Ayo. Hancurkan semuanya. Semuanya berhenti. Wu Yuan, kamu masih berani buat onar. Kamu benar-benar tidak takut mati ya? Hei. Jangan pakai ayahmu untuk menekan aku. Dia cuma sampah. Sekarang aku adalah orang dari grup bintang 5. Baiknya kamu ikuti saja perintahku. Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan. Perjanjian 1 sen. Kenapa kalian tidak merampok saja? Sekarang di live streamingku, penjualan sehari bisa miliaran rupiah. Wu Yuan, aku kasih tahu. Meskipun kamu kasih aku 10 miliar, aku tetap tidak akan jual. Kamu sekarang harus segera keluar. Kalau tidak, kamu tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Berkali-kali mengancam aku. Teman-teman, Hankerken, siap. Asisten Liu ini kerjanya bagus. Darat Seo, Menir Sang di live streaming. Kami belum bisa menghubungi. Apa? Kamu bilang. Benar, kali ini berkat Nyonya Li dan menantunya, serta Putri Sulung. Hahaha, benar-benar hebat. Wanita tidak kalah dengan pria. Xiangling jago desain. Kian jago penjualan. Nuan jago manajemen. Mereka bekerja sama. Pabrik pakaian Xiaoyanzi. Tahun depan bisa IPO. Hahaha. Tidak baik dirutsu. Putri Sulung dan Nyonya Lin dalam bahaya. Cari mati. Bawa 100 pengawal ikut aku. Siap. Kenapa kalian bisa seperti ini? Mata kalian tidak ada hukum lagi. Di Kota Zhongcheng, aku adalah hukum. Wu Yuan, ayahku adalah tidak akan pernah membiarkanmu lolos. Hahaha, masih pakai ayahmu untuk menekanku. Identitas dan latar belakangmu sudah kuselidiki dengan jelas. Kamu cuma anak desa yang kabur dari kampung. Ayahmu cuma buruh bangunan. Pabrik ini kamu dapat dari menjual diri ke pria tua. Baru pertama kali ada yang menghina ayahku seperti ini. Wu Yuan, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Sekarang juga. Keluar dari sini. Kalau tidak, kalau ayahku tahu, meski orang dari grup bintang 5, tidak bisa melindungimu. Kamu benar-benar menganggap dirimu seperti orang terkaya. Sudah lihat diri sendiri di cermin belum? Bah, aku juga kasih kamu kesempatan terakhir. Teken kontrak ini. Kalau tidak, potong tangan kakimu. Lalu jual kamu. Su, jangan takut. Kita lapor polisi. Lapor polisi. Kak Ling, Kemarin tanganmu belum hancur. Sekarang aku lengkapi. jangan pukul ibuku. Kian. Kalian brengsek semua. Aku tidak akan membiarkan kalian lolos. Aduh. Cewek brengsek ini berani mengancamku. Teman-teman, gimana nih?
Tentu saja habisi mereka dulu. Bagus, 1 orang 1. Hahaha. Jangan dekati aku. Hahaha. Jangan mendekat. Jangan. Aku suka kamu. Kak Ling, Kak Ling, Kak Ling. Aku akan menyelesaikanmu dulu. Hahaha. Jangan mendekat. Jangan. Jangan dekati aku. Jangan. Berhenti. Xiangling, maaf. Aku terlambat. Tidak apa-apa. Ayah, kamu tidak boleh membiarkan mereka pergi. Ayah. Xiangling, aku akan menjelaskannya padamu nanti. Aku akan menghadapi mereka dulu. Kamu adalah Sun Wanwan. Ayahmu yang tidak berguna itu. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara dengan direktur kami? Orang tua ini adalah direktur kami. Orang yang tidak tahu diri. Ucapkan lagi. Yakin tidak akan kulempar ke laut untuk dimakan hiu. Mengkingkah? Dia benar-benar direktur grup di Hao. Grup di Hao. Su Jianlin. Aduh. Dear Su. Aku salah. Aku benar-benar tahu salah. Anda maafkan aku. Aku tidak tahu Anda adalah direktur grup di Hao. Dear Su, maafkan aku. Kalian tidak tahu kalian salah. Tapi takut mati. Dir Su, pamanku dari grup bintang 5. Manager Wu Chao. Tolong maafkan saya demi dia. Tolong beri saya kesempatan sekali ini. Tolong. Apa itu manajer? Mengganggu putri saya, dengan putri saya, bahkan jika itu adalah ketua dari grup bintang 5. Saya tetap akan membunuhnya. Putuskan tendon tangannya, lemparkan ke penjara. Beritahu grup bintang 5, pepecat Wu Chao. Jika tidak, bersiaplah untuk menghadapi kemarahan grup di Hao kami. Ya, bawa dia pergi. Sudong, tolong ampuni saya. Sudong, saya salah. Pak Tua, kali ini kamu cukup bagus. Cepat jelaskan. Pak Tua, kali ini kamu cukup bagus. Cepat jelaskan. Manfaatkan kesempatan ini. Xiangling, saya tidak memberitahumu. Saya adalah ayah Nuan Wan. Takut kamu merasa tertekan. Tidak apa-apa. Saya yang tidak bertanya dengan jelas. Xiangling, kalau begitu, bisakah kamu memberi saya kesempatan? Di depan umum seperti ini. Kenapa kamu bicara seperti ini? Kalau begitu kamu mau atau tidak? Bersama-bersama. Ibu cepat setuju saja. Ayah, kalian orang tua benar-benar bodoh. Cium dia. Kak Ling, dia akan menjadi milikmu. Xiangling, menikahlah dengan saya. Saya pertimbangkan dulu. Kak Ling, Kian-kian. kalian sibuk ya? Kalau begitu kalian ngobrol dulu. Aku mau masak. Hari ini kalian cobain masakanku. Ling Ji, lihat. Ayahku baik banget sama kamu. Sudah 10 tahun. Dia belum pernah masak sekalipun. Ling Ji, kamu siap? Kapan nikah sama ayahku? Aku sudah nggak sabar. Pengen kamu jadi mama aku. Kayaknya masih terlalu cepat. Ya iya juga. Pria itu, semuanya brengsek. Kasih waktu dulu buat ngecek. Li Xiangling. Hi Qian. Kalian keluar sekarang. Benar-benar nggak berguna. Mama aja nggak bisa jaga. Malah diajak dibohongin sama-sama. Ayo, ikut aku pulang. Lepasin. Aku sama Kian-kian gak dibohongin. Sekarang aku hidup baik-baik. Jangan ganggu aku lagi. Hi Qian. Kalau kamu, Aku ikut mama. oke, sekarang berani ya melawan aku. Aku kasih tahu. Hari ini kalian harus ikut aku pulang. Ayo.
Oke, sekarang berani ya melawan aku. Aku kasih tahu. Hari ini kalian harus ikut aku pulang. Ayo, Lepasin. cepetan pergi. Lepasin. Kamu siapa? Ini urusan aku sama mamaku. Sama istriku. Urusan lo apa sih? Lo itu Xiangling. Anak lelaki yang sok jago, anak lelaki yang lemah. Lo, Aku sebentar lagi jadi suaminya Xiangling. Artinya bapak lo. Lo pergi nggak? Nggak pergi aku gebukin lo. mantap betul. Baru beberapa hari nggak ketemu. Udah nyariin bapak tiri buat aku. Aku kasih tahu ya. Kalian tunggu aja. Ini urusan belum selesai. Jianlin makasih ya. Xiangling, nggak apa-apa. Anak kayak gini. Harus diajarin baik-baik. Nanti setiap ketemu, aku gebukin terus. Kita makan dulu yuk. Sambil makan sambil ngobrol. Aku ambil lauknya. MA gimana menurutmu soal bapak? Anak perempuanmu ini lebih baik lagi. Ayo Xiangling, ini babi kecap buat kamu. Coba deh. Enak Jianlin. Nggak nyangka masakanmu enak banget. Kamu suka ya? Setiap hari aku masakin. Hei. Oke, reuni teman sekelas ya. Ya oke, aku besok ada waktu. Restoran di Hao. Oke, aku pasti datang besok. Hotel di Hao itu milikku. Besok aku temanin kamu ya. Nggak usah. Terlalu mencolok. Aku takut mereka lihat kamu. Nanti pada kaget. Xiangling gak ngizinin aku pergi. Aku akan pergi diam-diam. Kalau tidak aku tidak tenang. Ya begitu saja. Ayah lagi punya niat jahat apa nih? Udah punya istri lupa sama anak HMPH. Anak ini bisa lari, tapi istri tidak bisa. Selamat pagi Direktur. Tenang semuanya bubar. Istri direktur kalian ada di belakang. Jangan sampai dia merasa tertekan. Su Direktur menikah keajaiban terjadi. Itu dia. Sebentar lagi istriku ikut reuni sekolah. Tenang Pak Su. Nanti aku kirim orang untuk antar. Lafite tahun 82. Setiap orang tambah 10 kepiting raja. 10 mangkuk sarang burung walet. 10 kilo kaviar. Ayam putih juga 10 ekor per orang. Baiklah. Director. Cepat bawa aku ke ruang teh. Tunggu sampai acara istri selesai. Kita pulang bersama. Pak Su benar-benar baik sama istrinya. Bahkan lebih perhatian daripada sama putri sulungnya. Ketua kelas, seluruh kelas kita. Yang paling sukses ya kamu. Buka perusahaan perdagangan. Sudah jadi miliarder. Wah. Mana Ada. Tetap saja Lawang yang lebih sukses. Dia kerja di proyek. Untung setahun minimal beberapa miliar. Lawang, kita semua teman sekelas. Kenapa kamu begitu rendah hati? Sungguh. Mana Ada. Aku cuma bekerja di bawah grup di Hao. Cari makan saja. Lawang. Kalau begitu kamu kenal Pak Su? Aku ini cuma orang kecil. Mana ada kualifikasi untuk bertemu dengan Direktur Su. Hanya eksekutif inti yang punya kualifikasi. Ya ampun, status Direktur Su sangat tinggi ya. Tentu saja. Direktur Su adalah orang terkaya. Kalian ngobrol apa sih sampai seneng banget? Ayo makan buah. Dipetik langsung dari kebun sendiri. Segar dan bebas pestisida. Makan apa makan? Li Xiangling siapa yang suruh kamu datang? Bawa barang rongsokan ini lagi. Kamu tahu teman sekelas kita. Siapa saja mereka? Bukan direktur ban. Ya pemilik properti. Paling tidak juga rektor universitas. Dan kamu HMPH. Memakai baju rongsokan. Bawa buah rongsokan lagi. Mau menghina siapa kamu? Kita kan teman sekelas dulu. Kita semua setara. Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Xiangling benar. Dulu waktu sekolah, kita memang setara. Tapi setelah keluar ke masyarakat, itu sudah berbeda. Xiangling, kamu seperti ini tidak apa-apa. Aku tidak akan merendahkanmu. Ikut aku sebulan 10 juta. Aku akan membuatmu merasakan kehidupan kelas atas. Bagaimana? Pergi sana. Sangat tidak sopan. Karaktermu masih keras ya. Kurang banyak ya. 20 juta tidak bisa lebih banyak lagi. Li Xiangling,
Kamu cuma petani desa. Bisa disukai oleh bos Wang. Orang seperti dia. Cepat terima saja. Aku rasa boleh. Cepat terima saja, cepat setuju kamu. Cepat terima saja. Terima saja cepat setuju dia. Jangan kalian ribut-ribut. Aku sudah punya suami. Suami, Li Xiangling. Jangan-jangan kamu anggap bos sponsor. Sebagai suami ya? Hahaha. Kamu ngomong apa sih? Kamu aja yang jualan di live streaming. Nggak cari bos sponsor. Teman-teman lihat nih. Li Xiangling bawa menantunya. Jualan bareng? Aduh ya ampun. Memang Li Xiangling jago main ya? Pakaiannya seksi banget. Hahaha. Iya dong. Nggak kelihatan ya. Kamu memang jago marketing. Ibu mertua sama menantu jualan bareng. Aku baru dengar pertama kali. Hahaha. Jaga mulutmu. Wanita berani-beraninya kamu pukul aku. Aku hajar kamu. Aku tahu Li Xiangling. Kamu main-main sama aku. Pura-pura tidak tertarik. Berlagak suci. Hahaha. Mau main ya? Baik. Hari ini aku temani kamu main. Lau Wang. Baik. Jaga dia baik-baik. Hahaha. Kita kan teman lama. Jangan keterlaluan. Pura-pura ya, semakin pura-pura semakin aku senang. Jangan mendekat. Carat Siu, ini teh da Hongpao, baru datang dari Gunung Wui. Coba cicip. Lumayan. Tidak baik dirutsu. Mereka sedang menindas nyonya di box. Mencari mati. Jangan mendekat. Xiangling, waktu masih sekolah, kamu adalah dewi impianku. Juga dewi impianku. Ikuti saja kami. Teman-teman, kalian setuju kan? Setuju. Ikuti saja. Li Xiangling. Mereka adalah miliarder. Jamin hidupmu di masa depan. Tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian. Li Xiangling. Jangan berpura-pura. Apakah kamu masih ingin menaikkan harga untuk dijual? Ayah Sugar MU. Apakah lebih kaya dari mereka? Lagi pula hanya menjadi simpanan. Daripada melayani teman sekelas sendiri. Pergi. Kalau kamu terus begini, Jianlin tidak akan membiarkanmu. Wanita, dikasih muka malah tidak tahu diri. Mau keras ya? Aku akan memenuhi keinginanmu. Jianlin. Tidak apa-apa. Tenang saja, selama aku ada tidak ada yang akan menindasmu. Kamu siapa? Berani merusak rencanaku. Kamu berani memukul orang. Siapa yang tadi menindas Xiangling? Berdiri di hadapanku. Tadi, siapa yang menindas Xiangling? Berdiri di hadapanku. Kamu berani memukulku. Aku ini, rekan bisnis grup di Hao. Kamu tunggu saja mati. Grup di HO. Bagaimana bisa bekerja sama dengan orang sepertimu? Grup di Hao saja. Enggak dianggap. Matilah kamu. Aku panggil orang sekarang. Lucu. Ini adalah ketua grup di Hao. Mr. Su Jianlin. Ketua. Manager Zheng. Kamu bercanda ya? Ketua. Bagaimana menangani orang-orang ini? Xiangling. Kamu pikir gimana? Jianlin, kamu yang urus saja. Aku nanti enggak mau lagi berhubungan sama mereka. Kalau gitu kasir aja mereka berdua. Lemparkan keluar Jiangcheng. Blokir di seluruh industri. Ketua Su. Ampun Ketua Su. Xiangling. Aku salah, maafin kami ya. Soal mereka. Perusahaan di bawah grup di Hao. Jangan bekerja sama dengan siapapun dalam 9 marga mereka. Aku salah, maafin kami ya. Soal mereka. Perusahaan di bawah grup di Hao. Jangan bekerja sama Dengan siapapun dalam 9 marga mereka. Ini artinya, anakku nanti. Anak perempuan cucu perempuan, cucu laki-laki. Mereka semua enggak bisa kerja. Jangan. Jianlin, ayo pergi.
Ketua Su. Ampon Ketua Su. Ketua Su. Salah Ketua Su. Siang Ling. Jangan sedih. Persahabatan adalah cinta juga. Kita pasti akan bersama seumur hidup, berjalan berdampingan, untuk keluarga dan karir. Tidak akan pernah berpisah. Terima kasih Jianling. Siang Ling. Menikahlah denganku. Aku pasti akan memberimu perkawinan yang megah. Biarkan seluruh dunia memberkatimu.